Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai proses manufaktur. Hari ini kita akan membahas mengenai teknologi pahat. Parameter pemotongan pada proses pembubutan. Yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada proses pembubutan adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut diantaranya. Parameter pemotongan pada proses pembubutan meliputi kecepatan potong, kecepatan putar mesin, kecepatan pemakanan, dan waktu proses pemesinannya. Kecepatan potong. Yang dimaksud dengan kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan total dalam satuan panjang per waktu, meter per menit atau feet per menit. Ilustrasi kecepatan potong pada proses pembubutan dapat dilihat pada gambar. Kecepatan potong atau CS adalah keliling lingkaran benda kerja P dikali D dikalikan dengan putaran dikali N, atau CS sama dengan P kali D kali N dengan satuan meter per menit, di mana D merupakan diameter benda kerja, N merupakan putaran mesin per benda kerja, P adalah nilai konstanta 3,14. Kecepatan potong untuk berbagai macam bahan teknik yang umum dikerjakan pada proses permesinan sudah diteliti atau diselidiki para ahli dan sudah dipatenkan pada tabel kecepatan potong. Sehingga dalam penggunaannya tinggal menyesuaikan antara jenis bahan yang akan dibubut dan jenis alat potong yang digunakan. Sedangkan untuk bahan-bahan khusus atau spesial, tabel CS-nya dikeluarkan oleh pabrik pembuat bahan tersebut. Pada tabel kecepatan potong juga disertakan jenis bahan alat potongnya. Pada umumnya bahan alat potong dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu HSS, High Speed Steel, dan karbida. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan alat potong yang bahannya karbida, kecepatan potongnya lebih besar jika dibandingkan dengan alat potong HSS. Kurang lebih perbandingannya seperti ini. Kecepatan putaran mesin. Yang dimaksud dengan kecepatan putar mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut yang melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu, untuk mencapai besarnya putaran mesin, sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan untuk ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerjanya. Dengan demikian, rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah N sama dengan 1000 dikali CS dibagi P dikali D. Di sini diterangkan bahwa D merupakan diameter benda kerja, CS merupakan kecepatan potong, dan P adalah nilai konstanta yang nilainya 3,14. Kecepatan pemakanan atau ingsutan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut saat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Kesiapan mesin ini dapat diartikan seberapa besar kemampuan mesin dalam mendukung tercapainya kecepatan pemakanan yang optimal. Di samping beberapa pertimbangan tersebut, kecepatan pemakanan pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus untuk pembubutan yang lebih cepat. Dan pada proses penyelesaiannya, finishing, digunakan kecepatan pemakanan rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas hasil penyayatan yang lebih baik sehingga hasilnya halus. Waktu pembubutan lebih cepat. Besarnya kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut dalam satuan milimeter per putaran, dikalikan seberapa besar putaran mesinnya dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan adalah F sama dengan F kecil dikali N dengan satuan milimeter per menit, di mana F kecil merupakan besarnya pemakanan atau bergesernya pahat. N merupakan putaran mesin. Macam-macam pahat bubut. Macam-macam pahat bubut berdasarkan klasifikasinya, macam atau jenis pahat bubut dapat dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi tertentu. Di antaranya, satu menurut letak penyayatan. Menurut letak penyayatan, pahat bubut terdapat dua jenis, yaitu pahat bubut luar dan dalam. Pahat bubut luar digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian luar. Pahat bubut dalam digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian dalam. Menurut keperluan,
Pekerjaan menurut keperluan pekerjaan, pahat bubut terdapat dua jenis, yaitu pahat bubut kasar dan finishing. Pahat bubut kasar. Selama diperlukan untuk proses pengerjaan kasar, pahat harus menyayat benda kerja dalam waktu yang sesingkat mungkin, maka digunakan pahat kasar yang konstruksinya dibuat kuat. Pahat bubut finishing. Apabila diinginkan hasil permukaan yang halus, sebaiknya digunakan pahat finishing. Ada dua jenis pahat finishing, yaitu pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Pahat finishing titik mempunyai sisi potong bulat, sedangkan pahat finishing datar memiliki sisi potong rata. Catatan, setelah digerinda, sisi potong pahat finishing harus poles, di honing dengan oil stone. Menurut letak sisi potongnya, pahat bubut menurut letak sisi potongnya terdapat dua jenis, yaitu pahat bubut kanan dan kiri. Pahat kanan. Pahat kanan adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap ke kanan. Apabila pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita. Penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari arah kanan ke arah kiri atau menuju ke arah kepala tetap atau cekam. Pahat kiri adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap kiri apabila pahat mata potongnya dihadapkan ke arah kita. Penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari arah kiri ke arah kanan atau menuju ke arah kepala lepas. Menurut fungsinya pahat bubut terdapat 6 jenis, yaitu pahat bubut rata, sisi atau muka, potong, alur, chamfer, dan ulir. Pahat rata, pahat bubut jenis ini digunakan untuk membubut permukaan rata pada bidang memanjang. Sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan pahat dari ujung luar benda kerja ke arah cekam atau sebaliknya, tergantung pahat kanan atau kiri. Sisi atau muka pahat bubut jenis ini yang digunakan untuk membubut pada permukaan benda kerja. Sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan dari tengah benda kerja ke arah luar atau sebaliknya, tergantung dari arah putarannya. Pahat potong. Pahat jenis ini digunakan khusus untuk memotong suatu benda kerja hingga ukuran panjang tertentu. Pahat alur. Pahat jenis ini digunakan untuk membentuk profil alur pada permukaan benda kerja. Bentuk tergantung pada pahat alur yang digunakan. Pahat chamfer. Pahat jenis ini digunakan untuk mencemper pada ujung permukaan benda kerja. Besar sudut chamfer pada umumnya 45 derajat. Pahat ulir. Pahat jenis ini digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun ulir bagian luar. Macam-macam pahat bubut. Ilustrasi penggunaan dari berbagai jenis pahat bubut dengan berbagai posisi dan arah pemakanan dapat dilihat pada tabel 2. Jadi ini adalah contoh-contoh dari proses pembubutan. Sebagai tugas di rumah, bisa kalian cari tahu gambar-gambar mesin yang digunakan pada proses-proses ini, lalu berikan contoh produk yang diproses dengan cara seperti ini. Bendanya seperti apa, bahannya seperti apa, sehingga kita dapat lebih memahami mengenai macam-macam pahat bubut. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.